Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Adapun materi yang ingin saya bahas adalah tentang transformer. Nah, adapun transformernya dua yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama tentang transformer arus atau current transformer. Yang kedua ada transformer tegangan atau potensial transformer. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang transformer arus. Pengertian transformer arus yaitu suatu peralatan listrik yang dapat memperkecil arus besar menjadi arus kecil yang dipergunakan dalam rangkaian arus bolak-balik atau AC. Adapun fungsi trafo arus yaitu yang pertama mengkonversi besaran arus pada sistem tenaga listrik dari besaran primer menjadi besaran sekunder untuk keperluan pengukuran sistem, metering, dan proteksi. Yang kedua ada mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer sebagai pengamanan terhadap manusia atau operator yang melakukan pengukuran. Yang ketiga, memungkinkan standarisasi rating atau arus listrik ampere untuk peralatan sisi sekunder. Berikut konstruksi transformer arus. Seperti yang ditampilkan pada layar, konstruksinya yaitu terbagi beberapa macam. Seperti pada layar ada contohnya seperti case resign, primary conductor, nameplate, secondary terminal, base plate, core 1, core 2, dan earthing terminal. Bisa kita lihat pada layar yang ditampilkan seperti demikian. Nah, ada klasifikasi tentang trafo arus. Nah, klasifikasinya menurut fungsi. Yang pertama ada transformator arus pengukuran. A. Transformator arus pengukuran untuk metering memiliki ketelitian tinggi pada daerah kerja atau daerah pengenalnya sebesar 5% sampai 120% arus nominalnya tergantung dari kelasnya dan tingkat kejenuhan yang relatif rendah dibandingkan transformator arus untuk proteksi. B. Penggunaan transformator arus pengukuran untuk ampere meter, wattmeter, farmeter, dan cos theta meter. Yang kedua, ada transformator arus proteksi. A. Transformator arus untuk proteksi memiliki ketelitian tinggi pada saat terjadi gangguan di mana arus yang mengalir beberapa kali dari arus pengenalnya dan tingkat kejenuhan cukup tinggi. B. Penggunaan transformator arus proteksi untuk relay arus lebih atau OCR dan GFR, relay beban lebih, relay diferensial, relay daya, dan relay jarak. Menurut jumlah intinya, A. Inti tunggal digunakan apabila sistem membutuhkan salah satu fungsi saja, yaitu pengukuran ataupun proteksi. B. Inti ganda digunakan apabila sistem membutuhkan untuk pengukuran dan proteksi sekaligus. Menurut tipe konstruksinya, yang pertama ada tipe cincin, memiliki bentuk seperti cincin. Yang kedua ada tipe cor-coran, case resin, banyak ditemui di sistem tegangan 20 kV. Yang ketiga ada tipe tangki minyak, sering dijumpai di sistem tegangan 70 kV ke atas. Yang keempat ada tipe arus busing, biasa sering dijumpai di trafo tenaga. Nah, menurut jumlah kumparan primernya, yang pertama ada A, jenis kumparan, biasa digunakan pada pengukuran arus yang rendah atau pengukuran dengan ketelitian tinggi. B, jenis bar, konstruksi harus mampu menahan arus hubung singkat yang cukup tinggi sehingga memiliki faktor termis dan dinamis arus hubung singkat yang tinggi. Menurut jumlah rasio,
A. Jenis rasio tunggal. Rasio tunggal adalah transformator arus dengan satu kumparan primer dan satu kumparan sekunder. B. Jenis rasio ganda. Rasio ganda diperoleh dengan membagi kumparan primer menjadi beberapa kelompok yang dihubungkan secara seri ataupun secara paralel. Nah, prinsip kerja trafo arus. Pada dasarnya, prinsip kerja transformator arus sama dengan transformator daya. Bila pada kumparan primer mengalir arus I1, maka pada kumparan timbul gaya gerak magnet sebesar N1 I1. Gaya gerak ini memproduksi flux pada inti dan flux ini membangkitkan gaya gerak listrik pada kumparan sekunder. Bila terminal kumparan sekunder tertutup, maka pada kumparan sekunder mengalir arus I1. Arus ini menimbulkan gaya gerak magnet N2I2 pada kumparan sekunder. Pada trafo arus biasa dipasang burden pada bagian sekunder yang berfungsi sebagai impedansi beban, sehingga trafo tidak benar-benar short circuit. Apabila trafo adalah trafo ideal, maka berlaku seperti berikut. Berlakulah persamaan N2 per N1 sama dengan I1 per I2 sama dengan V2 per V1. Adapun N1-nya yaitu jumlah belitan kumparan primer, N2-nya jumlah belitan kumparan sekunder, I1 arus kumparan primer, I2 arus kumparan sekunder. Transformer tegangan. Nah, ini yang kedua kita bahas yaitu tentang transformer tegangan atau potensial transformer. Pengertiannya tentang potensial transformer adalah suatu peralatan listrik yang berfungsi menurunkan tegangan yang tinggi yang sesuai dengan setting relay. Trafo ini juga memiliki angka perbandingan atau tegangan primer dan sekunder yang menunjukkan kelasnya. Adapun fungsi transformer tegangan yaitu berfungsi untuk merubah tegangan tinggi menjadi tegangan rendah sehingga dapat diukur dengan voltmeter. Macam-macam transformer tegangan. A. Transformer tegangan magnetik. Transformer ini pada umumnya berkapasitas kecil yaitu antara 10 sampai 150 volt ampere. Faktor rasio dan sudut fasa trafo, tegangan sisi primer dan tegangan sekunder dirancang sedemikian rupa supaya faktor kesalahan menjadi kecil. Salah satu ujung kumparan tegangan tinggi selalu diketanahkan. Trafo tegangan kutub tunggal yang dipasang pada jaringan 3 fasa di samping belitan pengukuran biasanya dilengkapi lagi dengan belitan tambahan yang digunakan untuk mendeteksi arus gangguan tanah. Belitan tambahan dari ketiga trafo tegangan dihubungkan secara seri. Nah, berikut konstruksi transformer tegangan magnetik. Seperti pada gambar, yang pertama itu ada kertas, ataupun bisa dibilang isolasi minyak mineral. Yang kedua ada belitan primer, yang ketiga ada intinya, yang keempat ada belitan sekunder, yang kelima ada isolator keramik, yang keenam dehydrating breather, yang ketujuh terminal primer, yang kedelapan terminal sekunder. B. Trafo tegangan kapasitif. Trafo pembagi tegangan kapasitif dipakai untuk keperluan pengukuran tegangan tinggi sebagai pembawa sinyal komunikasi dan kendali jarak jauh. Pada tegangan pengenal yang lebih besar dari 110 kV karena alasan ekonomis, maka trafo tegangan menggunakan pembagi tegangan dengan menggunakan kapasitor sebagai pengganti trafo tegangan induktif. Pembagi tegangan kapasitif dapat digambarkan oleh pembagi kapasitor tegangan pada C2 atau tegangan primer. Trafo penengah V1 diperoleh dalam orde puluhan kilovolt, umumnya 5, 10, 15 sampai dengan 20 kilovolt. Kemudian oleh trafo magnetik
tegangan primer diturunkan menjadi tegangan sekunder standar 100 atau 100/3 volt. Jika terjadi tegangan lebih pada jaringan transmisi, tegangan pada kapasitor C2 akan naik dan dapat menimbulkan kerusakan pada kapasitor tersebut. Untuk mencegah kerusakan tersebut, dipasang sela-sela pelindung. Sela pelindung ini dihubungkan secara seri dengan resistor untuk membatasi arus saat sela pelindung bekerja untuk mencegah efek peroresonansi. Nah, konstruksi transformer tegangan kapasitif seperti pada layar, yaitu yang pertama ada HBT, yang kedua ada kapasitor C1 dan C2, yang ketiga ada LO, yang keempat ada bilitan primer, yang kelima ada isolator keramik, dan yang ketujuh ada terminal sekunder. Klasifikasi transformer tegangan. Klasifikasinya berdasarkan perbandingan antara jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder. Pertama ada transformator step up, yaitu transformator yang mengubah tegangan bolak-balik rendah menjadi tinggi. Transformator ini mempunyai jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Yang kedua ada transformator step down, yaitu transformator yang mengubah tegangan bolak-balik tinggi menjadi rendah. Transformator ini mempunyai jumlah lilitan kumparan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Menurut jumlah kutubnya, yang pertama ada trafo satu kutub, trafo tegangan yang salah satu terminalnya dibumikan atau ditanamkan dan digunakan untuk tegangan di atas 30 kV. Yang kedua ada trafo dua kutub, tegangan yang kedua terminalnya diisolir dari bumi atau tanah, hanya digunakan untuk tegangan di bawah 30 kV. Nah, menurut jenis tegangannya, transformator satu pasang, bila digunakan transformator untuk memindahkan tenaga listrik satu pasang. Ada transformator tiga pasang, digunakan untuk memindahkan tenaga listrik tiga pasang. Perbedaan kerja dari transformator potensial dan transformator arus. Yang pertama ada pada transformator potensial, arus primer sangat tergantung beban sekunder, sedangkan pada transformator arus primer tidak tergantung kondisi rangkaian sekunder. Yang kedua, pada transformator potensial, tegangan jaringan dipengaruhi terminal-terminalnya, sedangkan transformator arus dihubungkan secara seri dengan satu jaringan dan tegangan kecil berada pada terminal-terminalnya. Namun transformator arus mengalirkan semua arus jaringan. Yang ketiga, pada kondisi kerja normal, tegangan jaringan hampir konstan dan karena itu kerapatan flux serta arus penguat dari transformator potensial hanya berubah di atas batas larangan, sedangkan arus primer dan arus penguatan dari transformator arus berubah di atas batas kerja normal. Baik, terima kasih. Berikut materi yang bisa saya paparkan mengenai tentang transformer, yaitu membahas tentang transformer arus atau current transformer. Yang kedua ada potensial transformator atau transformator tegangan. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang melihat ataupun menyaksikan video yang saya paparkan ini. Mohon beri komentar ataupun masukannya terkait video yang saya paparkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.